seremoni baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis. Mungkin itu poin-poin dari hasil rapat kabinet tadi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 pertanyaan saja ya. Ya. Okay. Mas Azhar, izin Rio dari CNN TV. Apakah kemudian tadi juga dibahas oleh Pak Presiden dengan sejumlah kabinet menteri, pertama tentang kemenangan Pilpres Amerika Serikat dari Donald Trump pertama itu, dan apakah kemudian dalam kunjungan Presiden ke Amerika Serikat apakah ada agenda untuk menemui Donald Trump, dan apakah kemudian yang akan berdampak pada relasi hubungan dua negara ini, Mas? Terima kasih. Sudah resmi ya? Sudah diumumkan? Belum kan? Iya. Masih menunggu. Iya, Pak Presiden tentu masih menunggu hasil Pilpres Amerika, tapi memang kunjungan ke Amerika memang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden yang sekarang dulu. Tapi tentu nanti kita lihat perkembangan di sana. Bisa saja kemudian berkembang untuk, ya kan nanti setelah Bapak Presiden di sana kan mungkin sudah ada hasil sementara, walaupun belum inaugurasi, tapi juga mungkin bisa bertemu dengan pemenang Pilpres di sana, siapapun yang menang itu, gitu. Mas Alfa dari Kompas TV, mau nanya, ini kan Presiden cukup lama ya keluar negeri, apa tadi juga dibahas, walaupun Presiden bilang bisa berkoordinasi langsung dengan Presiden gitu, gimana dengan peran Wapres? Apakah kemudian akan menggantikan sementara yang biasanya tertuang di Kepres atau seperti apa? Makasih. Saya jawab. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Begitu. Jadi tadi juga beliau sarankan tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Ya. Saya Nina dari Harian Kompas. Yang terakhir ya. Ya boleh deh, tapi agak banyak ya Pak. Waduh. Yang pertama soal Presiden akan kunker ke luar negeri, dan Presiden kan menyebutkan bahwa ini strategis. Nah, jadi apa aja sih yang akan dibawa oleh Presiden yang signifikan, termasuk di KTT APEC atau mungkin di KTT G20? Apa aja kepentingan Indonesia yang akan dibawa di sana? Kedua, soal yang tadi Presiden mengingatkan supaya memerhatikan 4 hal, termasuk judi online dan narkoba dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Kan tidak hanya satu kalimat bahwa aparat penegak hukum harus tegas, tapi sebenarnya apa aja yang akan dilakukan? Mungkin Bu Menko Digi bisa juga menjelaskan kira-kira langkah-langkah untuk segera menyelesaikan judi online yang juga ternyata masuk ke staf di Kominfo seperti itu, seperti apa gitu ya. Sudah kayaknya ya. Tunggu sebentar, masih banyak nih. Kan Jangan katanya banyak. diminta juga efisiensi kementerian lembaga. Nah, praktiknya akan seperti apa? Apakah hanya sekedar memotong perjalanan dinas atau bagaimana kira-kira praktik yang akan dilakukan? Apakah juga misalnya ada pemotongan-pemotongan efisiensi di lini lain gitu ya? Lini apa aja yang akan dipotong? Satu lagi deh Pak, kan mumpung ada Pak Mensesnek, saya lihat Perpres Kementerian Lembaga sudah keluar semua nih akhirnya. Sejauh ini seperti apa sih Pak Perpres itu mengatur kementerian lembaga, terutama kementerian baru, bahkan yang di bawah Pak Mensesnek kan ada Pak Seskap juga gitu ya. Kira-kira boleh dijelaskan strukturnya yang berubah itu seperti apa? Makasih ya Pak. Baik, Pak Mensesnek mau jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya terakhir tapi saya diminta menjawab duluan. Pertama-tama benar bahwa sudah Perpres tentang kementerian-kementerian juga sudah selesai. Memang dengan adanya perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian, tentu di situ ada penyesuaian terhadap tugas-tugas dan fungsi kementerian-kementerian yang sebelum kabinet itu terbentuk sudah kita diskusikan, sudah kita bicarakan bersama-sama, sudah kita rancang
perubahan ini, TUSI ini akan mengikuti ke kementerian yang lama ataukah ke kementerian yang merupakan pemecahan gitu. Jadi semua sudah kita bicarakan bersama-sama. Kita tunggu nanti setelah ini akan proses dilanjutkan dengan semua kementerian menyusun SOTK, kemudian segera menyelesaikan DIPA, karena di bulan November, akhir November ini kami seluruh kementerian harus sudah menyelesaikan DIPA untuk 2025. Saya kira itu berkenaan dengan masalah Perpres. Kalau tadi ada sedikit menyinggung perubahan di Kemensesnek, memang betul bahwa sekarang fungsi Sekretariat Kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara supaya menjadi satu kesatuan di dalam memberikan layanan kepada Presiden maupun kepada Kabinet. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Hasan. Bu Menteri. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau, bekerja sama, bersatu untuk melawan judi online. Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik, membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Kemkom DG saat ini posisi kami adalah membuka pintu lebar selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup. Sekali lagi bagi Kemkom DG saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit perubahan terutama dari sisi teknologi karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Saya rasa itu, terima kasih. Kembali penutupnya mungkin di Ketua PCO, Kepala PCO. Sudah berapa situs yang ditutup? Sudah berapa situs yang ditutup oleh Kemkom? Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000. Namun demikian, teman-teman sekalian, kami tahu bahwa ini hanya satu indikasi keberhasilan saja, karena sesungguhnya kita bukan menghitung berapa yang kita tutup, tapi perbaikan ke depan. Jadi kalau kita diminta melaporkan, kami sampaikan 220.000 lebih akun dalam 2 minggu ya, dalam 2 minggu mungkin 2,5 minggu. Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu, tapi untuk teman-teman pahami juga ini mungkin dalam kurun waktu 2,5 minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Belum cukup, kita akan kejar terus. Terima kasih.
Baik, pertanyaan yang tadi apa yang mau dibawa, menurut saya detailnya tentu Presiden dan Menteri yang ikut dengan Presiden yang lebih tahu. Tadi beliau menekankan bahwa tiga negara ini adalah negara besar dan kita punya hubungan dagang yang signifikan dengan mereka. Jadi kita tentu harus datang membina selain hubungan diplomatik juga membina hubungan ekonomi dan meningkatkan potensi-potensi kerjasama yang bisa ditingkatkan ke depan. Jadi hanya itu yang bisa mungkin disampaikan kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kedua hari ini. Para menteri kompak memakai seragam kemeja panjang putih dan bawahan biru tua. Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada para menteri kabinet merah putih terkait dirinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Selain itu, pemirsa, Prabowo juga mendapatkan undangan untuk menghadiri KTT G7 dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris. Dalam pengarahannya, Prabowo menyebut jika ada permasalahan yang hendak dibicarakan, jangan ragu untuk menghubungi dirinya melalui telepon atau video conference. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga. Karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7. Jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis. Juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Merdeka disambut anak-anak berpakaian adat Nusantara dan jajar kehormatan pasukan upacara penyambutan tamu negara. Keluar dari kendaraan, Perdana Menteri Lawrence Wong langsung disambut Presiden Prabowo. Setelah mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan dentuman meriam, upacara penyambutan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan dan pengenalan delegasi kedua negara. Dari Indonesia, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemirsa, usai menemui Presiden Prabowo Subianto, PM Singapura Lawrence Wong bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka di hutan kota Kompleks Senayan, Jakarta. Jika bersama Presiden Prabowo, PM Singapura membahas kerjasama pertahanan, ketahanan pangan hingga energi dan SDM dengan Wapres Gibran lebih kepada hilirisasi dan juga pengalaman tinggal di negeri Singapura.
oleh Bapak Wakil Presiden adalah terkait dengan hilirisasi dan betapa pentingnya hilirisasi. Dan tadi seperti saya sampaikan itu juga cenderung lebih santai karena memang Bapak Wakil Presiden kan pernah juga tinggal di Singapura. Jadi itu juga ada dan setelah pertemuan juga bertemu dengan delegasi Singapura dan itu juga dibahas kembali beberapa pengalaman Bapak Wakil Presiden pada saat beliau di Singapura. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menemui pemenang Pilpres Amerika 2024. Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo dalam membangun komunikasi terhadap Presiden baru Amerika Serikat. Dampak terhadap pemilu Amerika ya kita lihat saja siapa yang menang kan. Dan kemudian Bapak Presiden akan berangkat ke sana. Nah tentu kita akan melihat dari pembicaraan Bapak Presiden di kunjungan ke Amerika Serikat. Pemirsa, pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti bersama warga di Stadion VIY yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Stadion VIY merupakan salah satu stadion tertua di Jakarta. Pemirsa, dalam kesempatan ini Pramono mengungkapkan komitmennya menjadikan Stadion VIY sebagai salah satu tempat latihan Persija. Stadion VIY pun akan direnovasi supaya bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Pramono juga berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi warga Jakarta bila ia terpilih nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ke Pak Pram, ada sedikit Pak Pram, 177 juta ya Pak ya. Bang Haji Rano Karno menang. Jadi saya kalau dapat amanah jadi gubernur Jakarta, salah satu yang segera saya selesaikan adalah VIJ Petojo. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini airnya kalau hujan nggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base camp-nya Persija. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelahnya RK menghadiri deklarasi Rumah Jakarta Bersatu yang mewadahi 18 organisasi di Tanah Abang. Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK melakukan belusukan di kawasan Pasar Tanah Abang. Kali ini RK menjanjikan akan melakukan penataan di kawasan tersebut agar pengunjung semakin betah. Terkait teknis penataan, RK menyatakan perlu berdialog dahulu dengan warga, namun sebagai contoh RK menyebut akan memperbagus jalanan di kawasan Pasar Tanah Abang. Saya terus terang satu kata terharu ya. Karena sambutan dari pedagang tadi antusias, yang pembeli juga sama. Usai berkeliling dan menyapa sejumlah pedagang dan berbelanja di salah satu toko kerudung, RK melanjutkan agendanya menghadiri acara deklarasi dukungan dari relawan Rumah Jakarta Bersatu di Tanah Abang. Dia menyebut dukungan ini semakin memantapkan pasangan Ridho menang di Pilgub Jakarta 2024. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dias, iNews melaporkan. Pemirsa, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mengungguli paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menurut hasil survei Litbang Kompas periode 2020 hingga 25 Oktober 2024.
Pemirsa, survei Litbang Kompas menyebut elektabilitas paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di angka 34,6%. Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana di angka 3,3%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Prabowo Anung Rano Karno berada di angka 38,3%. Responden yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan sebesar 23,8%. Margin of error survei lebih kurang 3,46%. Dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Sementara itu pemirsa, menurut hasil survei lembaga LSI Denny J.A., pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul tipis dari paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga LSI Denny J.A. periode 16 hingga 22 Oktober 2024, elektabilitas Ridwan Kamil Suswono sebesar 37,4%. Kemudian disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno di angka 37,1%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh elektabilitas sebesar 4%. Responden yang belum menentukan sikap sebesar 21,5%. Polisi mengungkap penyelundupan narkoba jaringan internasional Malaysia Riau dengan modus penjualan mobil. Lebih dari 200 kg sabu dan puluhan ribu ekstasi disita polisi. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional Malaysia Riau, Jakarta. Sebanyak 207 kg sabu dan 90 ribu butir pil ekstasi disita saat dibawa dari Malaysia ke Pekanbaru. Dalam kasus ini, polisi mengungkap modus operandi baru jaringan tersebut, yakni lewat penjualan mobil. Caranya dengan memasukkan narkotika ke dalam dashboard dan kompartemen mobil. Polisi pun meringkus 4 tersangka, di mana 3 diantaranya ditangkap di Riau. Mereka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sabunya ini dimasukkan di dalam dashboard mobil, termasuk di kompartemen mobilnya. Setelah ini nanti dimasukkan semua narkotikanya, lalu inilah yang akan dipilih dari Riau. Ini dalam mobilnya, itu di dalam mobil, itu mulai dari sisi-sisinya, mulai dari dashboardnya, belakang, sisi-sisi pintu, seluruh kompartemen ya yang ada di dalam mobil. Pemirsa, kita kembali ke informasi dalam negeri. Pesawat Trigana Air mengeluarkan api di bagian mesin di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Akibatnya para penumpang yang sudah berada di dalam pesawat berhamburan keluar. Pesawat Trigana Air tujuan Sentani Wamena mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Selasa siang waktu setempat. Api keluar dari bagian mesin pesawat yang tengah membawa 121 penumpang itu.
Saat kejadian, para penumpang sudah berada di dalam pesawat. Akibat insiden ini, ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Karena saling dorong saat berebut keluar dan turun melalui pintu darurat, sejumlah penumpang terluka. Mereka dibawa ke Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani guna mendapatkan penanganan medis. Penyebab munculnya api di bagian mesin ini dalam proses penyelidikan. Ya, pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam FSP Lem SPSI DKI Jakarta kembali turun ke jalan pada hari Rabu siang. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, dapat dilihat di layar kaca Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin FSP Lem SPSI DKI Jakarta menggelar aksi untuk menuntut pemerintah agar menetapkan upah layak bagi pekerja di Jakarta. Para buruh menilai besaran UMP saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta yang meliputi pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Masa aksi mengajukan 3 tuntutan utama kepada pemerintah, diantaranya rumusan UMP 2025 dengan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, harus menetapkan upah minimum provinsi tahun 2025 itu dengan mengesampingkan PP nomor 51 tahun 2023 yang lalu. Ya, dan usulan kita adalah 6,5 juta. Ya, itu usulan kita. Mengacu kepada usulan kita itu adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pemirsa, pertarungan para calon kepala daerah di Jakarta berlangsung sengit. Berbagai survei sudah dirilis, semua mengaku legit. Potensi Pilkada Jakarta 2 putaran terbuka, menanti siapa yang mampu menaklukkan hati warga. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto, tim ses Rido Billy Mambrazar, dan juga hadir tim ses Pramdul Amel Sani. Selamat sore Bapak-Bapak dan Mbak, selamat sore. Halo sore, salam Jakarta menyala. Baik, kita akan kita akan ke Mas Endar terlebih dahulu, Mas. Mas Endar, bisa dijelaskan hasil Litbang Kompas yang saat ini cukup mengejutkan, ini jauh sekali antara paslon 1 dan juga 3. Ya, terima kasih. Perlu diingatkan kembali kalau survei ini diambil kepada 800 responden pada 20 sampai 25 Oktober 2024. Dengan margin of error di angka 3,46%. Artinya ini sesudah debat pertama survei ini dilaksanakan. Dan memang hasilnya kita lihat di sini bahwa dari ketiga pasangan calon kepala daerah ini memang persaingan ketat ini terjadi antara Pramono Anung Rano Karno dengan Ridwan Kamil Suswono. Sementara dari paslon dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana memang memiliki jarak yang cukup lebar dengan kedua rival politiknya ini. Untuk Ridwan Kamil Suswono ini angkanya 34,6%, sementara Pramono Anung Rano Karno unggul sedikit 38,3%. Namun perlu diingat jika kita masukkan margin of error di 3,46 tadi, ini memang tidak begitu berselisih jauh di antara keduanya. Artinya persaingan masih sengit, terutama untuk memperebutkan mereka suara-suara yang belum menentukan pilihan dukungannya untuk Pilkada Jakarta tahun ini. Dan di sini kami mencatatkan angka sebanyak sekitar 17,3%, ini masih belum menentukan pilihannya. Oke, baik. Mas Endar, lantas apa faktor yang mempengaruhi raihan angka paslon 3 sejauh ini, Mas? Kalau kita bicara mengenai apa faktor yang paling mendongkrak begitu, terutama kita lihat di sini adalah bagaimana dari sebenarnya paslon 1 dan 2 ini dari survei kami mengindikasikan para pemilih yang semakin loyal, semakin membentuk kelompok strong voters dan
kemungkinan berpindahnya itu atau swing votersnya itu hanya menyisakan 1/3 dari yang sudah menentukan pilihan. Dan ini makin terbentuk menjelang Pilkada Jakarta yang waktunya sebulan sebelum kami melakukan survei. Dan kalau kita lihat dari segi generasi, memang ceruk pemilih untuk Ridwan Kamil ini berada di kalangan muda atau pemilih mula dari generasi Z sampai generasi milenial. Sementara di kalangan baby boomers ini lebih sedikit. Ini justru cukup terbalik ya dengan dari paslon 3 Pramono Rano Karno, ini bisa cukup merata dari generasi Y di usia 36 sampai 43 tahun sampai ke baby boomers. Dan menarik ya jika kita melihat dari kelas sosial ekonomi, memang Ridwan Kamil dan Suswono mampu menghimpun para pemilih dari kalangan kelas bawah dan menengah bawah dan menengah atas. Namun untuk Pramono dan Rano Karno ini persebarannya cukup merata. Artinya memang dari kedua paslon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3, ini sama-sama mengindikasikan para kelompok pemilih yang semakin loyal, semakin kuat, dan cukup kontras dengan paslon nomor 2. Baik, Mas Endar, kita akan langsung ke Mas Billy terlebih dahulu. Mas Billy, ini kan tadi dikatakan oleh Mas Endar untuk pemilih dari paslon Ridho, ini mayoritas adalah pemilih pemula. Namun bagaimana tanggapan Anda mengenai survei Litbang Kompas yang justru menempatkan Ridho di posisi kedua, Mas? Memang hasil survei Litbang Kompas tentu menjadi pemantik ya, semangat untuk kami pasangan Ridho untuk dapat lebih kerja, lebih keras lagi untuk menyapa warga dan belanja masalah di lapangan untuk semua demografik itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak lama dan seluruh survei yang ada, demografik muda yang melingkupi Gen Y dan Gen Z itu selalu menjadi demografi dominan yang memilih pasangan Ridho. Dan kami menyadari bahwa walaupun komposisi demografik ini merupakan komposisi mayoritas pemilih ya, dari 8 juta pemilih itu mayoritasnya dari demografik ini, tapi kita tidak bisa menafikan keseluruhan demografik yang ada. Seperti saya sampaikan bahwa hasil survei Litbang Kompas menjadi pemantik kami untuk terus bekerja lebih keras lagi menyapa warga ya, dan seluruh kalangan warga. Dan hasil survei dari lembaga sekredibel Kompas ini itu dibutuhkan sebagai cermin, walaupun memang ya belum merefleksikan secara keseluruhan elektabilitas pasangan Ridho di lapangan. Mengingat rentang periode waktu di akhir Oktober ini yang kemudian kita melihat berevolusi saat ini sudah masuk kepada menuju ke minggu kedua November dan tinggal 20 hari plus lagi menjelang pemilihan, dan ada banyak strategi-strategi perubahan strategi yang telah dilakukan oleh pasangan Ridho, tentunya dengan mengaca dari berbagai macam masukan dari lembaga survei yang ada. Kita lebih menyapa masyarakat, kita lebih turun, kita lebih mendengarkan, dan kita lebih menjawab kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat ya. Pembagian pembagian bantuan-bantuan yang berhubungan dengan kebutuhan primary masyarakat itu kita lebih galakkan. Dan dalam survei ini kami optimis bisa memenangkan hati masyarakat Jakarta yang belum menentukan pilihan. Jangan lupa bahwa dengan margin of error 3,45% ini menunjukkan kompetisi yang sangat tinggi, dan masih ada 23% yang belum menentukan pilihan. Dan ini yang membuat kami akan terus menyasar segmen masyarakat ini dan meningkatkan keterterimaan kami di kalangan masyarakat Jakarta tentunya. Kemudian kalau kita bisa lihat juga bahwa dalam hasil survei itu didapati bahwa 40,6% ini kan masih memilih Ridwan Kamil, dan ini bisa terus bertambah. Dan banyak survei lain juga dalam rentang periode setelah dia lakukan survei dari Kompas menunjukkan adanya uptrend. Jadi kita tidak menafikan bahwa memang ada namanya dinamika masyarakat Jakarta yang sangat rasional, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, membuat naik turunnya itu begitu dinamis. Tapi adanya tren menaik, ya, tren menaik di di periode beberapa hari ke belakang untuk pasangan Ridho gitu. Dan tentunya hasil survei bukan penentu takdir ya, tetapi hasil survei menjadi cermin dan pembelajaran kita untuk
jauh bekerja lebih keras lagi. Dan saya sendiri sebagai juru bicara juga ikut membersamai kedua pasangan ini, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono turun-turun itu masyarakat menyambut antusias sekali, baik dari level menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dan banyak sekali masyarakat yang menyatakan dukungannya untuk memilih pasangan Ridho dan berharap beliau berdua menjadi pasangan DKI Jakarta, pasangan gubernur dan calon gubernur Jakarta yang amanah. Demikian, Mbak. Ya, baik Mas Billy, tapi kita ketahui bersama di balik pasangan Ridho ini merupakan koalisi besar, namun tidak serta-merta membawa Ridho langsung tembus 50%. Sebenarnya ada apa Mas ini, Mas? Kalau memang pandangan publik yang mengatakan bahwa koalisi Kim tidak cukup solid, kita bisa menyatakan, kita bisa melihat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin partai ya, pimpinan Partai Gerindra. Bang Sufmi Dasko sendiri mengeluarkan statement per hari ini mengatakan bahwa Kim Plus itu solid mendukung pasangan ini, dan tentunya cerminan dari survei Kompas ini membuat koalisi Kim Plus memerintahkan kepada seluruh infrastrukturnya, baik anggota legislatif terpilih maupun komponen-komponen organisasi kemasyarakatan yang memiliki afiliasi dengan Kim Plus untuk lebih memasifkan dukungan mereka di level masyarakat. Dan sekali lagi komunikasi-komunikasi aktif face to face yang dilakukan oleh koalisi Kim Plus ini di level masyarakat lebih dimasifkan lagi gitu. Dan ini menjadi cermin, menjadi cambukan untuk kita bekerja lebih keras. Tapi kalau pandangannya bahwa kurang solid, sudah dikeluarkan pernyataan bahwa daripada pimpinan-pimpinan koalisi bahwa cukup solid sebenarnya. Baik, Mas Billy, berbagai upaya terus dilakukan untuk menaikkan elektabilitas dari pasangan Ridho. Kita akan ke Mbak Amel Sani terlebih dahulu. Mbak Amel, bagaimana tanggapan Anda Mbak, tim Pramdul terkait posisi 1 yang diraih menurut survei Litbang Kompas? Alhamdulillah. Pertama tentu kami menghargai ya hasil survei dari Litbang Kompas. Ini adalah gambaran awal yang baik ya tentang dinamika politik di Jakarta, dan kami melihatnya sebagai motivasi untuk terus berupaya menang satu putaran, dan akan sangat kami upayakan, Mbak. Jadi seperti yang terlihat pada hari ini juga Mas Pram turun lagi ke masyarakat. Bang Dul juga ya baru saja menyampaikan nih setelah silaturahminya hari ini dengan seorang seniman pelestari budaya Betawi, Ponori ya. Bang Dul menegaskan ya bahwa kita berusaha satu putaran karena pemerintah pusat kan juga sudah terbentuk ya, menteri-menteri sudah ada. Nah, Jakarta ini juga harus segera bekerja supaya pergerakan pembangunan bisa segera kita lakukan. Jadi ini hasil survei ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi, karena survei adalah sebuah alat yang penting untuk memahami preferensi pemilih. Namun hasil akhirnya tetap berada di tangan rakyat Jakarta. Jadi menurut kami juga yang terpenting sekarang adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat Jakarta didengar dan dihargai dalam proses demokrasi ini. Baik, Mbak Amel, lantas menurut Anda apa faktor utama yang menyebabkan elektabilitas dari pasangan Pramdul ini dapat meraih angka 1 begitu saat ini di posisi pertama? Oke, baik. Tadi juga Bang Yohanes izin Bang juga menyampaikan ya bahwa persebaran dari Pramrano ini kan cukup merata ya. Nah ini juga faktor hasil dari Mas Pram dan Bang Dul ini sangat sering terjun ke masyarakat. Ini kalau satu hari nih Mbak ya, saya juga mendampingi ya, satu hari ini bisa 12 titik digarap gitu ya, 8-12. Jadi inilah hasil-hasil yang mungkin dituai ya dari Mas Pram dan Bang Dul yang rajin sekali menyapa masyarakat, sambutan hangatnya pun juga dirasakan begitu ya, dan tidak ada penolakan dari masyarakat, bahkan masyarakat sangat antusias ketika memang Mas Pram dan juga Bang Dul terjun ke masyarakat, begitu Mbak. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog kali ini, namun jangan... Ya, Anda kembali di Sido Sore Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog dengan para narasumber yang telah hadir bersama kami, dan saat ini sudah bergabung pula bersama kami Sunarto Cipto Harjono selaku Direktur LSK PLSI Deni JA. Selamat sore, Mas Sunarto. Selamat sore. Ya, baik. Mas Sunarto, ini kan data survei LSI Deni JA ini paslon Ridho unggul tipis dari Pramrano. Mungkin bisa diinformasikan atau dijelaskan seperti apa data Anda, Mas? Ya, kita melakukan survei pada tanggal 16 sampai 22 Oktober. Jadi ya udah beberapa minggu yang lalu ya. Hasil dari survei kita ini dengan ketentuan margin of error 3,5% dengan responden 800. Hasilnya pasangan
Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan 37,4%, kemudian pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 37,1%, sedangkan pasangan Dharma Kun mendapatkan 4,0%, sisanya sekitar 21,5% ini belum menentukan sikap. Jadi dalam survei kita ini bisa disimpulkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno itu bersaing ketat karena masih dalam batas margin of error. Jadi kalau secara statistik karena perbedaannya dalam batas margin of error, kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul dan siapa yang kalah pada posisi survei kali ini. Jadi situasi ke depan sangat ditentukan oleh strategi masing-masing pihak ya. Jadi masih bersaing ketat lah, masih terbuka, siapapun bisa saling mengalahkan gitu. Baik, kita akan ke Mas Endar dari Litbang Kompas. Mas Endar, bagaimana Anda menanggapi adanya perbedaan hasil survei Litbang Kompas dengan survei LSI Deni Jaya ini, Mas? Ya, seperti yang sudah dikatakan Pak Narto tadi, sepertinya tidak masalah karena ini masih dalam batas margin of error di angka 3,5%. Dan kita juga melihat periode survei, lalu juga kesamaan di 800 responden dengan multi sampel random bertingkat ini, dan pada posisi ini adanya keunggulan kalau dari survei Litbang Kompas, adanya keunggulan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini juga masih dalam batas margin of error dengan Ridwan Kamil Suswono. Jadi memang keadaannya bisa dikatakan unggul tapi hanya sedikit, malah cenderung untuk berimbang. Dan yang justru lebih menarik adalah kalkulasi berikutnya, bagaimana dalam waktu kurang dari 3 minggu ini sampai tanggal 27 nanti, siapakah yang akan lebih dapat menarik suara baik dari pemilih lawannya ataupun dari suara 23,8% yang belum menentukan pilihan. Baik, kita akan ke Mas Billy nih. Mas Billy, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan perbedaan dari hasil survei ini, Mas? Pasangan Ridho 37,4%, Pramrano 37,1%, Dharma 4,0%, Mas. Ya, sebenarnya kalau kita lihat filosofi dari survei dan filosofi dari angka itu kan adalah mengukur kinerja kita dari bagaimana masyarakat bereaksi ketika mereka dilakukan survei. Ingat bahwa kita memiliki 8 juta warga ya, di mana survei itu dilakukan dengan sampel 2.000, ya 800, 1.000. Jadi angka itu tidak merepresentasikan elektabilitas yang ada, tetapi benar-benar menggambarkan hasil kinerja kita pada periode tertentu. Ingat bahwa survei dilakukan dalam periode tertentu, ya, bukan survei dilakukan secara absolut pada tanggal pemilihan. Sehingga ketika kami pasangan Ridho menanggapi hasil survei adalah mengucapkan terima kasih bahwa survei ini menjadi cerminan kinerja kita pada periode tertentu, dan bagaimana kita melihat angka itu untuk menjadi cermin bagaimana kita merubah pendekatan kita, atau kita lebih memasifkan lagi komunikasi politik kita yang partisipatif dengan masyarakat. Pak Suswono mulai lebih mengakar dan menjangkau ceruk-ceruk pemilih yang secara tradisional, secara natural memang adalah pemilih basis dari partai pengusung beliau, yaitu PKS, dan juga sebaliknya Bang Ridwan Kamil menyasar masyarakat yang secara survei kita melihat bahwa masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Anies, masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Ahok. Di hampir semua survei menunjukkan tren positif sebagian besar dari mereka yang puas terhadap kinerja beliau-beliau gubernur sebelumnya juga akan memilih pasangan Ridwan Kamil dan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bagaimana kita menguatkan akar-akar dari pemilih yang secara natural, secara kultural merupakan pemilih setia basis daripada kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur kami. Nah, yang paling utama adalah kesulitan dari Kim Plus yang sudah dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan koalisi, ya, itu diejawantahkan dengan perintah agar seluruh infrastruktur pengusung pasangan Ridho, baik anggota legislatif terpilih, baik
komponen-komponen masyarakat yang memiliki afiliasi terhadap adanya Kimpres mulai lebih masif lagi menyapa dan berkomunikasi dengan seluruh komponen masyarakat dan membersamai Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk lebih turun lagi gitu. Ya baik, langsung kita ke Mbak Amel Sani. Mbak Amel, bagaimana tanggapan Anda Mbak? Pasangan Pram Prano ini di bawah dari pasangan Ridho menurut survei dari LSI DJA. Oke, tentu Mbak, terlepas dari hasil survei, fokus kami tetap pada solusi konkret ya untuk program-program Mas Pram dan juga Bang Dul dalam membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi, memperbaiki transportasi, memperkuat ekonomi rakyat. Karena kami yakin Mbak, warga Jakarta ini menginginkan pemimpin yang memiliki solusi nyata. Dan juga kami terus fokus ya untuk memastikan bahwa visi dan program Mas Pram dan Bang Dul, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi ini juga menjadi hal fokus yang paling harus diberikan perhatian khusus ya. Jadi kami perlu menyampaikan lagi bahwa upaya-upaya ini terus kami lakukan. Mas Pram, Bang Dul setiap hari tidak pernah putus untuk terjun ke masyarakat, begitu ya. Kami siap untuk menghadapi segala kemungkinan gitu ya, termasuk mungkin jika pilkada Jakarta begitu ya harus melalui berbagai macam tantangan nanti ke depannya begitu. Kami percaya dengan kerja keras dan komitmen kuat Mas Pram dan juga Bang Dul akan menjadikan pilihan terbaik masyarakat Jakarta nantinya. Baik, terima kasih Amel Sani, jubir Pram Prano. Sebelumnya ada Bidi Mambrasar, jubir RK Suswono. Dan juga ada Mas Endar, peneliti Litbang Kompas, dan Mas Yuska Nawas dari peneliti LSI, serta ada Mas Sunarto Cipto Harjono dari Direktur LSK PLSI DJA telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Mas, Mbak. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Tangerang sejak Selasa siang hingga sore menyebabkan tanah longsor dengan kedalaman 7 meter. Musibah ini menyebabkan putusnya akses antara desa Karang Tangerang ke Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Tanah longsor yang terjadi setelah hujan mengguyur sejak pagi hingga malam kemarin di Kabupaten Tangerang kini masih ditutup garis polisi untuk menunggu pengecekan lokasi lebih lanjut dari BPBD dan kepolisian setempat. Lokasi jalan yang berada di tebing dan berdekatan dengan Sungai Karang Tengah menyebabkan tanah amblas sepanjang lebih dari 20 meter dengan kedalaman mencapai 7 meter. Akibat kejadian ini memutus jalur alternatif yang menghubungkan antara desa Karang Tengah, Tangerang menuju Parung Panjang dan Bogor. Jalan desa ini memutus antara jalan Kecamatan Parung Panjang sampai ke Serpong. Ini merupakan jalan alternatif apabila ada orang yang mau ke Serpong ataupun mau ke Parung Panjang. Nah sekarang jalan itu ya karena ada musibah longsor terputus. Ya dampaknya bagi warga, terutama untuk khusus warga desa Karang Tengah, ya itu. Jadi ada jalan yang terputus, terus banyak anak sekolah yang memang tidak bisa lewat ke situ. Tapi ya secara lisan Pak Lurah sudah minta izin ke pihak pengembang perumahan Insani untuk memberikan jalan lintas sebagai alternatif untuk menuju sekolah ataupun tempat kerja warga desa Karang Tengah. Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras, sebuah jalan di desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah mereka. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki akses jalan antara penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online.
Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Dikit ya lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah aja jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, mengungkapkan keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus judi online. Ia menyatakan bahwa oknum pegawai tersebut membantu agar website yang dikelola oleh pelaku judi online tidak diblokir. Sekalian perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan tersangka AK, bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online, dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online.